Pendidikan adalah salah satu modal penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Pendidikan juga adalah hak fundamental bagi semua anak. Namun masih banyak anak-anak di Indonesia yang tidak mendapatkan hak pendidikan secara penuh dan merata, sehingga menyebabkan mereka harus putus sekolah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, kurangnya minat anak untuk sekolah, faktor lingkungan, faktor komunikasi internal, faktor sosial, dan faktor kesehatan. Menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, penduduk Indonesia berjumlah 275,36 juta jiwa pada Juni 2022. Dari jumlah tersebut, 6,41% yang sudah mengenyam pendidikan sampai dengan perguruan tinggi. Kemudian yang berpendidikan hingga sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA sebanyak 20,89%. Sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP sebanyak 14,54%. Sementara itu, 23,4% penduduk Indonesia merupakan sekolah dasar. Ada pula 11,14% yang belum tamat SD dan penduduk yang tidak atau belum sekolah mencapai 23,61%. Dari 17 tujuan yang dicanangkan di dalam SDGs, 3 diantaranya pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, pendidikan bermutu, dan mengurangi ketimpangan. Kesenjangan sosial menjadi salah satu faktor terbesar anak-anak bangsa tidak bisa meraih cita-cita kecil mereka. Demi untuk membantu orang tua, mereka rela mengorbankan pendidikannya. Lalu, apakah perbedaan letak dan kondisi geografis menjadi taraf ukur pendidikan di Indonesia? Lebih baik bantu orang tua daripada sekolah. Peran orang tua pun sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak, karena orang tua adalah guru utama bagi setiap anak. Walaupun ada yang sebagian karena mata pencarian orang tuanya itu di TPA ya, mengais sampah sebagai pemulung. Kadang-kadang anak-anak yang harusnya sekolah tidak sekolah. Nah ini yang sedang kami rebut supaya bagaimana caranya untuk bersekolah. Harus kesinambungan. Jadi anak bagaimana caranya kalau dia diberi motivasi untuk sekolah pasti sekolah. Jadi untuk pertama kali dia jangan disusupi dengan hal-hal yang nggak baik untuk nggak di sekolah ya. Karena anak kecil dibawa ke tempat dia bekerja kan otomatis bekerja terus ikut orang tuanya. Lupa dengan pendidikan anak yang harus mengenyam pendidikan gitu loh. Maka untuk dapat menciptakan generasi-generasi penerus bangsa, kita sebagai orang tua harus lebih peka terhadap intuisi anak. Apa yang mereka mau dan apa yang menjadi tujuan kecil mereka. Dan kita sebagai pemuda bangsa sudah selayaknya berempati, ikut serta dan terjun langsung menyaksikan bagaimana keadaan Indonesia yang sebenarnya. Melalui kegiatan sosial, menciptakan inovasi dan membangun komunitas-komunitas menjadi salah satu aksi nyata bahwa kalian adalah pemuda-pemuda bangsa. Nah, kedepannya tidak ada lain bagaimana cara supaya anak itu sekolah. Karena masa depan anak ini panjang gitu ya. Gitu. Karena zaman global perubahan itu memang harus nyata anak itu bersekolah. Jadi tidak ada anak yang tidak sekolah.